Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang rumus atau formula yang saya gunakan pada video sebelumnya, yaitu untuk mengolah soal dari Microsoft Word menjadi soal icon dan manfaatkan pengolah angka, yaitu LibreOffice Calc. File yang kemarin saya gunakan adalah seperti ini. Di file LibreOffice Calc ini ada 3 sheet, ada sheet soal, ada sheet icon, ada sheet kunci. Oke. Yang mau saya bahas adalah rumus-rumus yang saya manfaatkan di sheet icon ini. Yang pertama, untuk mengambil soal, karena soal format icon itu tanpa diawali dengan nomor, maka saya menggunakan rumus MIT untuk memotong atau mengutip soal mulai dari karakter ketiga atau keempat. Saya menggunakan rumus MIT seperti ini. Formulanya MIT soal A1, ini berarti mengacu pada baris pertama pada sheet soal yang berisi soal. Oke, kita lihat dulu biar lebih mudah untuk memahami. Di soal baris pertama isinya ini ada angkanya, nomor soal 1 titik spasi, ini A1. Di icon kita rujuk dengan rumus seperti ini. Nama formulanya MIT, kemudian soal, ini nama sheetnya, ini A1 selnya, yaitu baris pertama. Kemudian rumus MIT itu pertama yang dicari, kemudian yang kedua adalah mengutipnya mulai dari karakter keberapa. Nah, saya menggunakan rumus find untuk karakter keberapanya. Jadi find mencari spasi, ini spasi, mencari spasi pada soal sheet soal baris pertama, kemudian dimulai dari posisi pertama. Biar lebih jelas, kita lihat di sini. Seperti ini. Mungkin biar lebih jelas, kita perbesar. Nah, salah. Untuk formula atau rumus MIT itu kan terdiri dari tag, star, number. Teksnya itu yang akan kita cuplik sumbernya, star itu mulai dari karakter keberapa, number itu jumlah karakter yang mau dikutip. Jadi mengutip dari A1 mulai dari karakter setelah titik, karakter setelah spasi, jadi ini spasi, kemudian saya kasih tambah 1 karena kita mulainya adalah setelah spasi. Nah, jumlah karakter yang kita kutip
di sini saya tulis 10.000. Kira-kira sudah cukup. Nah, untuk memahami formula find, nah, kita klik di sini. Jadi kalau formula find itu terdiri dari find tag yang dicari, kemudian teksnya, sumbernya, kemudian mulai dari posisi ke berapa. Oke, semoga bisa dipahami untuk rumus pengambilan soal. Jadi intinya saya mengambil soal mulai dari setelah karakter spasi dengan rumus with and find. Untuk opsi ABCD ini, kalau opsi A biasanya di soal itu selalu ABCD, tinggal ngambil saja, jadi cuma rumus sama dengan. Untuk opsi A mengambil sama dengan. Adapun untuk opsi B, karena beberapa soal itu seperti ini, jadi kadang baris kedua itu tidak berisi opsi B tapi opsi C. Jadi ada yang ABCD dan ada yang ACBD. Jadi untuk baris ke ini, untuk opsi C dan opsi B perlu kita gunakan rumus yang lebih sesuai agar nanti di format iconnya tidak terbolak-balik. Saya memanfaatkan rumus if untuk opsi C dan opsi B. Kita lihat di sini. Oke, jadi saya menambahkan if left ini untuk memberikan syarat. Jadi jika dimulai dengan B maka diambil, kalau tidak dimulai B maka ngambilnya adalah baris yang berikutnya. Tuh. Kan ada kemungkinan B atau C. Tuh. Jadi rumusnya adalah if left soal A3 diambil 1. Jadi karakter pertama dari kiri. Jadi kalau B langsung ambil saja, soal A3 diambil semua. Kalau tidak berarti ambil A4 baris berikutnya. Begitu juga dengan rumus yang untuk opsi C. Ini kebalikan dari yang B tadi. Jika sama dengan C diambil, jika tidak maka ambilnya adalah baris atasnya soal A3. Cuma seperti itu. Yang D sama dengan yang A tadi karena pasti baris berikutnya atau baris kelima setelah soal gitu. Untuk kunci jawaban, nah ini saya manfaatkan rumus indirect. Nah, jadi answernya ini tambahan answer indirect kunci B A1. Nah, kunci B A1. Nah, di sini kuncinya, kunci nomor 1 adalah B1, B2, B3 sesuai dengan urutannya. B1 berarti kunci nomor 1, B2 adalah kunci soal nomor 2 dan seterusnya. Maka saya mengacu pada nomor soal. Maka di sini saya beri nomor soal. Selain untuk mempermudah pemeriksaan, juga bisa kita acu sebagai untuk meletakkan kunci yang sesuai. Jadi answer indirect mestinya kan B1, satunya saya ambilkan dari A1. Nah, jadi A1 ini mengacu ke nomor soal ini. Jadi kalau di soal nomor 2 maka dia mengacu ke nomornya juga, jadi A7. Jadi itu fungsi dari rumus indirect. Kalau kita lihat di strukturnya, jadi mungkin lebih paham. Rumus atau formula indirect strukturnya seperti ini. Referensi saja. Referensinya adalah kunci B berapa. Kunci ini kan nama
sheet tadi. Kemudian B adalah kolomnya. Nah, A7 ini mengacu sama nomor soal. Yang A1 di sini saya kosongi karena di sini kalau false berarti menggunakan sistem R1C1. Oke. Itulah rumus yang saya manfaatkan di sheet icon untuk mengubah soal seperti ini, ketikan seperti ini menjadi icon. Dengan format soal icon seperti ini, kolom B ini bisa di copy, di edit atau yang lain sehingga disimpan menjadi txt dan bisa diupload di Moodle. Semoga bermanfaat.